Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan tentang ibadah yang menyentuh hati Tuhan. Dalam kehidupan beragama sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam rutinitas. Kita pergi ke gereja, memberi persembahan, melayani dalam kepanitiaan, dan melakukan berbagai aktivitas agamawi lainnya. Namun melalui Nabi Hosea, Tuhan memberikan teguran yang sangat tajam bagi umatnya dan bagi kita semua. Tuhan tidak terkesan dengan ritual yang tanpa hati. Saudara-saudara terkasih, pada zaman Hosea, bangsa Israel tetap rajin memberikan korban di bait Allah, tetapi hidup mereka penuh dengan ketidaksetiaan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan korban sembelihan, mereka bisa menyuap Tuhan atau menutupi dosa mereka. Tuhan menegaskan dua hal utama yang benar-benar Tuhan sukai. Yang pertama, kasih setia atau hesed. Kata kasih setia dalam bahasa Ibrani adalah hesed. Ini bukan sekedar perasaan cinta yang sesaat, melainkan kasih yang berkomitmen, setia, dan penuh belas kasihan. Tuhan menginginkan kasih kita kepadanya tercermin dalam kesetiaan kita dan dalam cara kita mengasihi sesama. Yang kedua, pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, mengenal Allah bukan sekedar tahu informasi tentang Allah secara intelektual, melainkan sebuah keintiman hubungan yang mendalam. Tuhan ingin kita mengenal hatinya, keinginannya, dan karakternya, sehingga hidup kita selaras dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menolak korban atau persembahan, tetapi Dia menolak jika hal-hal itu dijadikan pengganti bagi hubungan pribadi dan karakter yang benar. Bagi Tuhan, ketaatan dan kasih jauh lebih berharga daripada penampilan luar yang tampak saleh. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi relevansi nats firman Tuhan pagi hari bagi kita? Berikut ini ada relevansi praktis dalam kehidupan kita masa kini. Yang pertama, melawan formalisme beragama. Saudara-saudara, di zaman sekarang sangat mudah untuk terjebak dalam ritualitas tanpa spiritualitas. Kita bisa merasa sudah menjadi Kristen yang baik karena sudah ke gereja, baik online maupun onsite, sudah memberikan persembahan baik melalui transfer bank ataupun melalui QRIS. Kita sudah mengunggah ayat firman Tuhan, mengunggah ayat-ayat Alkitab di media sosial kita, baik Facebook, baik WA, dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan bahwa semua korban atau aktivitas itu menjadi hampa jika tidak disertai kasih setia dalam hubungan kehidupan sehari-hari. Ibadah yang sejati terjadi di luar gedung gereja, yaitu saat kita menunjukkan integritas dan kasih di tempat kerja, di sekolah,
di rumah maupun di lingkungan kita berinteraksi sosial hari lepas hari. Yang kedua, hubungan versus informasi atau digitalisasi iman. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di era banjir informasi. Kita bisa mengakses ribuan khotbah di YouTube ataupun di TikTok, kutipan rohani di Instagram dan lain sebagainya. Kita mungkin tahu banyak hal tentang Tuhan yang sifatnya informasi, tetapi tidak mengenal Tuhan sebagai sebuah keintiman. Tuhan mengingatkan bahwa pengenalan akan Allah, dalam bahasa aslinya yada, yaitu mengenal secara intim atau mengenal melalui pengalaman, itu lebih penting daripada sekedar koleksi pengetahuan intelektual. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk menyediakan waktu diam saat teduh di tengah kebisingan digital, agar kita benar-benar mendengar suara Tuhan, bukan sekedar membaca kutipan-kutipan tentang Dia. Yang ketiga, kasih setia atau hesed di tengah budaya egois. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dunia masa kini sering mempromosikan budaya self-centered atau berpusat pada diri sendiri, atau cancel culture, budaya yang menghakimi dan kurangnya empati. Firman Tuhan pagi hari ini memanggil kita untuk mempraktekkan kasih setia atau belas kasihan. Ibadah kita kepada Tuhan tidak sah jika kita kejam terhadap sesama. Tuhan lebih senang kita menunjukkan pengampunan pada rekan kerja yang menjatuhkan kita, atau menunjukkan belas kasihan kepada orang kecil, daripada kita bernyanyi dengan suara merdu di atas mimbar tetapi hati kita penuh dengan kebencian. Yang keempat, menghindari penyuapan spiritual. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kadang secara tidak sadar orang modern menganggap persembahan atau donasi kepada pelayanan adalah cara untuk membayar, dalam tanda kutip, membayar Tuhan agar urusan bisnis lancar atau hidup aman. Ini adalah konsep kurban sembelihan yang salah kaprah. Tuhan tidak bisa disuap dengan uang ataupun kesibukan pelayanan. Tuhan menginginkan hati kita, bukan sekedar aset kita. Dia menginginkan ketaatan pada prinsip-prinsipnya, seperti kejujuran dan lain sebagainya, lebih dari sekedar persembahan syukur yang besar dari hasil yang tidak jujur. Yang kelima, konsistensi karakter. Saudara-saudara terkasih, Israel di masa Hosea memiliki kasih yang seperti embun pagi, muncul sebentar saat ibadah lalu hilang saat matahari terbit, atau saat beraktivitas atau bekerja. Di masa kini banyak terjadi dikotomi atau pemisahan antara kehidupan di gereja dan kehidupan profesional. Firman Tuhan menuntut konsistensi, menjadi orang Kristen yang menyukai kasih setia. Berarti karakter kita di hari Senin harus sama baiknya dengan karakter kita di hari Minggu. Karena itu, berhentilah sejenak dari kesibukan melakukan hal-hal agamawi dan mulailah fokus untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan tidak mencari performa rohani, Dia mencari ketulusan hati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, beribadah dalam ketulusan, sehingga ibadah kita boleh menyukakan hati Tuhan. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat, lakukan segala sesuatu sebaik mungkin, karena apapun yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam haleluya, amin.